Itulah tadi saya katakan, putusan hakim yang satu yang diumumkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui SIPP PN Sidoarjo memutus bahwa saya dihukum 2 bulan penjara dengan hakim tunggal. Itu sudah janggal. Hakim istilahnya pengajunya kasasi adalah JP. Oke, memang yang mengajukan adalah JP. Kemudian yang kita lihat lagi di Kepanitraan Mahkamah Agung diputus oleh majelis hakim, tapi pengajunya adalah terdakwa. Di sini saja sudah salah lagi. Mana pernah saya mengajukan? Saya justru tentu membantah daripada kasasi itu. Jadi kalau yang mengajukan kasasi adalah jaksa, maka terdakwa itu wajib atau punya berhak untuk mengajukan bantahan, namanya kontra memori kasasi. Nah, kami sudah lakukan. Sebagaimana diketahui bahwa bukti-bukti atau dalil yang disampaikan oleh JPU berdasarkan hukum adalah yang ditonjolkan adalah material tentang surat yang saya keluarkan, tentang pernah ada singkatan nama atau singkatan huruf SH di depan di belakang nama saya sebelum saya benar-benar memiliki gelar. Padahal itu singkatan daripada FAM. Ya. Nah, mereka terjemahkan, mereka asumsikan adalah itu gelar. Ya. Kalau namanya gelar tidak bisa diasumsikan, ada ketentuan peraturan Menteri Pendidikan Permendikbud tentang penulisan. Nah, itu sudah jelas sesuai dengan hukum. Ya. Oke. Yang menjadi persoalan ini adalah putusan. Sampai sekarang saya belum terima petikannya. Padahal menurut cerita bahwa saya telah divonis setelah diputus 3 Maret tahun 2021. Ini menjadi pertanyaan. Kalau memang kita ini diputus, tolong keluarkan cepat petikannya biar kita tahu dasar hakim memutus. Cuma ada lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa di sana menurut SIPP Kepanitraan, ketua majelisnya adalah Bapak Haji Andi Samsang Ngandro. Ini beliau adalah doktor hukum SH dan MH. Beliau adalah wakil ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Tetapi di dalam sini, di dalam informasi tentang kepanitraan ini, beliau bukan sebagai majelis hakim, bukan sebagai ketua, tapi sebagai anggota. Nah, bagaimana mungkin sebagai wakil ketua Mahkamah Agung memiliki kedudukan menjadi anggota? Karena rata-rata yang menjadi ketua majelis itu adalah harus orang yang punya jabatan. Nah, sekarang ini yang jadi pertanyaan. Untuk itu kepada masyarakat, jangan panik ketika Anda menerima namanya putusan. Syukur-syukur kalau Anda dikasih putusan menang, kemudian ternyata salah. Ya, semoga tidak ada yang taati. Tapi kalau ditaati ya menang. Kemudian ternyata ditaati, ternyata Anda kalah, ya sudah terlanjur pesta potong sapi, ternyata kalah. Itu prihatin. Nah, melihat daripada bukti-bukti yang tidak berkesesuaian itu, saya tidak berhenti sampai situ. Saya melakukan saya mengirim surat melalui tim saya, ya. Terima kasih kepada tim daripada CP yang mereka begitu teliti, mengirim surat kepada yang terhormat Mahkamah Agung terhadap adanya kesimpang siuran. Oleh Mahkamah Agung langsung merespon. Terima kasih juga kepada Mahkamah Agung, ya,
Setelah menerima surat, langsung Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawas Bapak Dwi Arso Budi Santiarto, beliau adalah hakimnya dulu, ketua majelisnya Hakim Ahok, terdakwa Ahok, ya. Beliau langsung bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo. Tembusannya dikirim ke saya terkait pengaduan saya. Nah, itu. Kemudian setelah dikirim surat dengan tengah waktu diminta selambat-lambatnya 14 hari, oleh Mahkamah Agung disurati, dijawab sama Pengadilan Negeri bahwa ternyata ada kekeliruan input. Ini kekeliruan input berarti sudah hoak, kesalahan terkait pidana. Ini masalah harga diri dan nama baik orang, ya. Sehingga secara khusus dari Panitera Mahkamah Agung, ya, Bapak Dr. Ridwan Mansur SH.MH mengirim surat kepada saya bahwa ternyata memang putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diumumkan melalui SIPP PN Sidoarjo ternyata salah input. Lalu perkara tersebut sudah diserahkan kepada Ketua Majelis. Yang Ketua Majelisnya adalah Bapak Doktor, ya, kalau dilihat dari sini berdasarkan di poin 2, telah diteruskan surat tersebut kepada majelis hakim perkara tersebut, yang tidak lain di sini yang mulia, ya, bahwa perkara ini dalam surat ini diterangkan bahwa penyajian informasi pada SPP Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyebutkan perkara tersebut ditangani oleh Hakim Tunggal Dr. Andi Abu Ayub Saleh SH adalah kekeliruan input data pada sistem informasi tersebut. Ini kemudian bahwa perkara kasasi, ya, telah diputus oleh majelis hakim dalam proses minutasi. Ya, kalian telah meneruskan kepada yang terhormat saudara kepada perkara tersebut untuk mendapatkan perhatian dalam penyesuaian minutasi. Nah, di sini di dalam SIPP kepaniteraan yang ditulis Hakim P1 adalah Dr. Ghazali Saleh SH. Hakim kedua adalah Hakim P2 adalah Dr. Haji Edi Armi SH.MH. Lalu Hakim P3 adalah Haji Andi Samsang Ngandro. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Haji Andi Samsang Ngandro, Dr. SH.MH, beliau adalah Wakil Ketua Mahkamah Bidang Yudisial. Nah, ini juga saya akan pertanyakan, saya akan telusuri. Informasi ini juga saya pertanyakan. Karena beliau itu adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, yang kemarin itu sempat heboh terkait dengan biaya pemeliharaan ruangan beliau yang menelan cukup banyak. Nah, tapi saya tidak mau masuk situ. Ini yang pasti ini. Nah, saudara, ini adalah merupakan bukti dan kemudian saya mendapatkan surat tembusan, ya, tembusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, ya, yang ditujukan kepada yang terhormat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya. Jadi menindaklanjuti surat Bapak, ya, terkait dengan yang tadi itu, mereka terima yang diterima tanggal 5 Agustus perihal bagaimana dalam pokok surat dengan ini kami sampaikan bahwa perkara nomor
Ini sebagaimana yang dimaksud dalam surat pengaduan adalah perkara upaya hukum kasasi atas perkara yang tercatat dalam register sekian. Nomor 2, bahwa sesuai dengan data yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surajo yang mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan pengadilan nomor sekian tersebut adalah Ibnu Sina. Itu adalah selaku jaksa penuntut umum dalam perkara yang masuk. Artinya informasi tentang siapa mengajukan upaya hukum kasasi pengadilan negeri Surajo telah benar. Nah, tapi kalau di SIPP keliru, yang mengajukan adalah saya. Ketika bahwa benar terdapat kesalahan input data majelis hakim yang mengadili perkara nomor sekian yang semula terprint hakim tunggal dan telah diperbaiki sesuai data petikan putusan yang telah diterima pengadilan negeri, ya, sebagaimana terlampir. Demikian, ya, klarifikasi singkat ini disampaikan dengan harap